Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syarul Kirom dengan NIM 1912101124 kelas PAI D semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama terkait tentang desain kurikulum. Nah, berangkat daripada pengertian yang dimaksud dengan desain rancangan pola atau model. Desain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dapat dikatakan bahwa desain kurikulum merupakan sebuah proses pengingat tujuan pendidikan dengan pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum. Adapun pola-pola desain kurikulum yang ada sebenarnya dipengaruhi terhadap apa yang diyakininya dalam memberikan pengertian mengenai kurikulum. Dan secara tidak langsung hal itu juga dipengaruhi oleh pandangan seseorang terhadap teori pendidikan yang dipercayainya. Nah, terdapat beragam pola kurikulum, namun demikian secara garis besar desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, subjek counter design, yang lebih dikenal dengan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer. Kurikulum ini dibagi menjadi 1. Subjek matter design. Pada subjek desain bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Misalnya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, kimia, fisika, bertang, dan lain sebagainya. Yang kedua, disiplin desain. Bentuk ini merupakan pengembangan dari subjek desain. Keduanya masih menekankan kepada isi atau materi kurikulum. Perbedaannya, pada subjek desain pada disiplin desain, kriteria tersebut telah tegas yang membedakan apakah suatu pengetahuan itu. Perbedaan lainnya terletak pada tingkat penguasaan. Disiplin desain tidak seperti subjek desain yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi tetapi pada pemahaman. Yang ketiga, bold file design. Desain merupakan pengembangan dari subjek desain yang disiplin desain. Dari dua desain tersebut masih menunjukkan adanya pemisahan antara mata pelajaran. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut adalah dengan mengembangkan the bold file desain, yakni desain yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi seperti sejarah, geografi, dan ekonomi digabung dalam pengetahuan sosial ataupun IPS. Nah, ini yang kedua, learner content design. Desain yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus menyempurna terhadap beberapa kelemahan subjek. Hadir dari para ahli kurikulum yang memberikan pengertian bahwa kurikulum desain dan dibuat untuk peserta didik. Desain ini memberikan tempat utama kepada peserta didik. Adapun di dalam pendidikan atau pengajaran dan berkembangan adalah peserta didik sendiri, guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan dengan kebutuhan peserta didik. Ada dua ciri utama yang membedakan desain ini dengan subjek content. Ini pertama, learner content mengembangkan kurikulum dengan berpusat pada peserta didik dan bukan dari isi. Selanjutnya yaitu bimbingan merupakan bagian yang pokok dari kegiatan kurikulum ini. Proses panjang melalui dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan.
perumusan desain kurikulum, persiapan pendidikan dan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum termasuk pembelajaran dan penelitian pembelajaran dan kurikulum. Adapun langkah pedoman kurikulum yang mengumpulkan keterangan mengenai faktor yang turut menentukan kurikulum serta latar belakangnya. Yang pertama, menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, merumuskan tujuan setiap mata pelajaran, menentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Yang ketiga, menentukan topik atau pelajaran. Yang keempat, menentukan bahan yang harus dibaca siswa. Yang kelima, menentukan strategi belajar. Yang keenam, menentukan alat evaluasi dan skala penilaian. Yang terakhir, menentukan desain rencana kurikulum. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.